Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini Om, sekarang kita udah ke step 3, yaitu pemasangan. Perakitan udah. Yang kemarin yang kita udah bongkar-bongkar dari belakang, kita main yang cowok-cowok di sini udah kita cowakin semua. Sekarang kita posisi gearboxnya masih pakai gearbox standar bawaan. Terus kemarin yang belakang udah kita bahas. Sekarang kita bahas bagian depan. Nah, ini Om. Jadi di bagian depan ini gimana ya? Lihat nih. Nah, gini ya. Nah, di bagian depan ini kita linknya kita bikinin lagi. Karena apa? Kalau kita pakai link yang link yang bawaan, itu beloknya nggak maksimal, dan ketika belok dia nggak bisa pol kayak gini. Tuh, nggak bisa pol. Jadi nah, di sini nggak bisa pol, kesininya nggak bisa pol. Makanya kita yang ini standar tetap kita pakai, nggak masalah. Yang bawah, jadi harus kita rubah link yang atas untuk steering. Kenapa harus dirubah Om? Jadi yang kemarin itu kependekan ya posisinya ya. Jadi dia kalau kependekan terlalu nekuk, itu ke kiri bisa dapat full, ke kanan nggak bisa dapat full. Biasanya gitu tuh penyakitnya kalau dia linknya kependekan. Kalau dia kepanjangan, ke kanan bisa full, kadang ke kiri dia nggak bisa full. Gimana ya? Nah, makanya kita waktu pemasangan ini kita sesuaiin aja, karena posisi hang on ya, salah ya, ini duduk apa yang untuk servo kita masih bawaan, jadi masih pendek. Seharusnya kalau mau lebih maksimal lagi, ininya kita ganti pakai yang nggak panjang, yang 25 T itu ya, bawaan servo apa yang metal itu ya, kita ganti pakai yang itu, jadi dia lebih panjang. Kenapa saya bikin kayak gini ya? Dia pertama biar geraknya lebih leluasa tuh, geraknya lebih leluasa, terus beloknya juga dia udah dapet, bisa lebih. Kalau kemarin cuman sedikit, dan sekarang kita coba lihat. Kalau kemarin itu hanya sedikit, sekarang udah bisa kayak gini. Ini cuma kita ganti, yang kemarin saya bilang kita ganti knopelnya tuh. Nah, nih udah bisa belok kayak gini posisinya tuh. Dia udah bisa patah, dan ini kalau muter dia udah nggak goyang lagi, udah nggak terlalu goyang-goyang. Biasanya kalau masih bawaan itu kan, apa yang dia sistemnya masih menggunakan dogbound bukan XPD, dia kalau kita belok pol kayak gini, kita gas pasti bannya gak goyang gitu. Ini kalau kita udah pakai yang XPD, insya Allah udah aman. Nah, mungkin gitu aja. Jadi apalagi kemarin ya, sorry. Nah nih, bautnya hilang satu nih. Ini baru saya tes jalan kemarin. Nah, kenapa kemarin saya saranin baut apa yang kuningan ini harus dari dalam masangnya. Jadi nanti ketika bautnya hilang, kuningannya ini nggak ikut hilang. Tapi kalau kita pasang dari bawah, bautnya hilang, kuningannya pasti hilang. Karena ada kupingan di kuningan ini, ada kupingannya. Makanya kita pasang dari atas. Tuh, sebenarnya ini simpel sih. Dan dibilang nggak penting salah, dibilang penting ya penting gitu. Karena ini susah kita nyarinya nanti kalau udah hilang. Ya, gitu aja. Mungkin sudah. Terus gini aja, kita tes dulu posisi mobilannya, kita tes. Kita pasangin dulu ISC nya, ISC ke receiver. Kita tes dulu. Ini yang motor, ini yang motor, stop kontak. Ini ke baterai. Oke, sip. Udah kita coba. Sekarang kita coba hidupin remnya. Nah tuh, udah hidup. Jadi posisinya sekarang kita belokin, dia udah full. Nah, ini masih ngangkat ini sebenarnya karena di settingan remote ini nggak ada settingan TH trimnya ya. Jadi kekuatan misalkan belok kirinya
80, kanannya 80. Jadi kita kalau misalkan nggak mau dia nyundul, ini kan nyundul nih, jadi ketika kita belokin dia masih ngangkat. Jadi posisi, tapi kalau kita kependekin link ini tadi, itu nggak bisa belok full ke kanan, jadi cuma bisa belok fullnya ke kiri. Nah, jadi dia tetap bakalan narik. Yang pertama itu. Yang kedua karena memang karena ininya kependekan, yang ke servonya ini, hang onnya ini kependekan. Udah itu aja sih, tinggal kita ganti yang lebih panjang, insya Allah udah aman. Nah kan, untuk yang di berikutnya remote misalkan kita udah ganti remote, ganti ISC, nanti bisa kita setel lagi. Di sini hanya ada settingan untuk center ya, tuh belok kanan atau belok kiri, jadi nggak ada settingan kekuatannya. Misalkan nanti ke kiri kita setting pH-nya yang ke kiri 80, yang ke kanan polnya di 90 gitu, atau kebalikannya. Jadi di situ. Nah, kenapa harus kita setting kayak gitu sebenarnya Om? Itu lebih bisa gimana ya? Servo lebih awet. Yang jelas servo lebih awet kalau kita nggak maksain. Kadang yang bikin servo itu gampang jebol, itu biasanya kepaksa kayak gini nih. Ini kepaksaan, makanya servo itu sering jebol. Ketika belok kiri ketahan, apalagi misal kayak gini, nah ini ketahan, ini servo sering jebol. Yang saya alamin pernah sih enggak, yang metal pun kalau udah pemasangan ininya nggak nyaman, terus dia sering ketahan kayak gini, itu umur servonya pendek loh, jadi gampang rusak. Kadang ya kalau syukur-syukur cuman gearnya yang rusak, kadang sampai motornya pun panas biasanya, itu jadinya motor servonya jadinya panas kalau dia sering ketahan. Next, besok kalau ada Om yang mau ngerubah, jadi kita settingannya sebentar. Nah, misalkan kayak di radio link ini ada settingan yang EPA. Nah di sini steering left, steering right-nya mau kita setting ke berapa. Misalkan belok kanannya terlalu kenceng atau terlalu neken, tinggal kita kurangin. Belok kirinya pun gitu, jadi tinggal kita kurangin mana yang kira-kira nyundul gitu. Jadi biar servonya itu kerjanya nggak berat, nggak ketahan servonya. Jadi harus servonya tetap normal, kekuatan servonya tetap normal, putaran servonya tetap normal. Kalau di RTR ini bawaan itu belum ada settingan steering yang ke kiri sama yang kanan. Udah gitu aja. Next, yang lebih diperhatikan biar servo lebih awet, itu settingan ininya aja. Jadi insya Allah servo bakalan aman. Terus udah sih, menurut saya cuman itu yang untuk kalau kita standaran RTR belinya. Ya udah cuman ini aja yang perlu kita upgrade pertama. Jadi umur apa gimana ya, kita mainnya juga langsung puas kok, walaupun ini plastik. Yang penting kemarin kayak pesan saya, pemasangan harus presisi dan pas. Walaupun ininya cuma plastik, insya Allah aman, awet. Tinggal kita nanti agak wanti-wanti di motor, karena ini motornya masih standar bawaan. Dan posisinya ini nggak bisa kayak yang diganti sama 370, karena ini kecil posisi motornya, ini nggak sampai 370 ini. Tapi belum tahu ya, karena saya nggak bongkar kemarin. Udah itu aja. Ya mungkin cukup sekian dari saya. Tinggal sekarang saya perakitan body, langsung tes gas. Kita rakit dulu bodinya Om. Pasang dulu pertama ISC elektriknya kita pasang. Ini ke baterai, ini ke servo. Ini kabelnya jangan ada yang jelimet. Jadi kesimpulannya sekarang beloknya udah bisa mau agak lebih patah daripada pertama. Terus kedua ya cuma itu aja sih, karena ya namanya kita PNP kan, bongkar pasang, cuman yang kita agak hati-hati ya di salah pemasangan tadi, yang presisinya apa enggaknya. Untuk beloknya udah lumayan sip pokoknya. Jadi untuk kelas standar
pabrikan, cuman kita upgrade ya. Settingannya mungkin stuk bakalan gimana ya, nggak stuk sih, gimana ya ngomongnya, settingannya udah lumayan lah gitu, mungkin ada perubahannya udah lumayan ketika udah kita ganti bagian knuckle, XPD, kopel sama ke dalamnya udah metal. Itu insya Allah untuk main yang berat-berat udah aman, asal posisi pemasangannya pas gitu aja. Untuk yang masalah gardannya, itu yang depan dan yang belakang udah clear. Motornya udah lumayan juga, cuman motor bawaan ini nggak bisa sesemut selembut misalkan kayak gearbox dual speed atau single speed ya. Sama ESC nya juga mungkin kurang, entah mungkin kita nggak tahu entah arusnya atau apanya. Jadi kalau mau mainnya smooth, lebih pelan lagi, lebih dapat scale-nya lagi ya kita upgrade-kan lagi ESC, remote-nya, intinya elektriknya kita upgrade lagi. Mungkin hanya itu dari saya, sekian, terima kasih. Makasih udah mampir ke channel saya. Jangan lupa like, subscribe, komen. Kalau suka silahkan bagikan. Mari kita sama-sama belajar. Saya Airi, ya itu aja mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, yo.